Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah. Lama Al-Fakir tidak mengupload kajian dari channel Samurai Barokah ini karena ada kesibukan lain, dan pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir untuk menyampaikan kajian dan mengupload di channel Samurai Barokah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan kajian tentang keutamaan sholat tahajud. Al-Fakir kutip penjelasan ini dari kitab Fadailul A'mal. Sholat tahajud merupakan salah satu amalan yang paling dijaga oleh baginda Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Melalui sholat ini Allah banyak menaikkan derajat dan mengampuni dosa banyak orang. Ada beberapa dalil yang menguatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Yang pertama dari Al-Quran. 1. Hai orang-orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, bangunlah malam untuk sholat kecuali sedikit. Kisah ini dijelaskan di surat Muzammil ayat 1 dan 2. Ayat Makkiyah. Sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, sholat malam sebagai kewajiban. Setelah turun ayat 20 dan Isra Mi'raj, sholat tahajud menjadi sholat sunat. Jadi sebelum ada Isra Mi'raj, sholat malam itu diwajibkan bagi orang muslim pada waktu itu. Iya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. 3. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Surat As-Sajdah ayat 16. Maksudnya, mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Di saat semuanya tidur, mereka bangun untuk melakukan sholat malam, yakni sholat tahajud. 4. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni di dunia, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Dhariyat ayat 15 sampai 18. Ada dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan, setan mengikat pada tengkuk setiap orang antara kalian dengan 3 ikatan atau simpul. Kalian akan tidur. Setiap simpulnya ditiupkanlah bisikan-bisikan kepada orang yang tidur itu. Bagimu malam yang panjang, tidurlah dengan nyenyak. Maka apabila ternyata ia bangun dan menyebut nama Allah Ta'ala atau berdoa atau sholat, maka terulailah atau terlepaslah satu ikatan atau satu simpul itu. Kemudian apabila ia berwudu, terurailah satu simpul lagi, dan kemudian awila ila sholat, terurailah simpul yang terakhir itu. Maka ia berpagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Jika tidak, yakni tidak bangun sholat dan ibadah di malam hari, maka ia berpagi hari dalam keadaan kotor jiwanya dan malas beramal soleh. Hadis muttafaqun alaih. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir.
Allah lalu berfirman, siapa yang berdoa kepada aku niscaya aku kabulkan, siapa yang meminta kepada aku niscaya aku beri, siapa yang meminta ampun kepada aku tentu aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari nomor 145 dan hadis riwayat Muslim nomor 758. 3. Di waktu malam terdapat satu saat di mana Allah akan mengabulkan doa setiap malam. Jadi ada malam terdapat satu saat di mana Allah akan mengabulkan setiap doa-doa di malam itu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 757. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. 5. Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. 6. Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga sholat tahajud dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberinya 9 kemuliaan, terdiri dari 5 kemuliaan di dunia dan 4 di akhirat. Kemuliaan di dunia, Allah jauhkan dari bencana, tanda kesolehan memancar di wajahnya, akan dicintai hamba Allah yang soleh pula dan disegani manusia. Bicaranya menjadi hikmah dan berwibawa, mudah memahami agama Allah. Kemuliaan di akhirat, bangkit dengan wajah penuh cahaya, mudah saat dihisab, seperti kilat menyambar melewati sirat, menerima catatan amal dari sebelah kanan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kita dan keluarga kita kemampuan untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melaksanakannya, amin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.